Saya mimpi lagi wudhu di bawah musola. Musola itu bawahnya ada aliran air jernih. Saya wudhu di situ, tiba-tiba ada ular datang hijau. Terus anak itu muncul, senyum ke saya, ularnya pergi, dia juga pergi. Tantangan paling terbesar saat proses evakuasi itu di mana, Mas? Truknya masuk ke kali karena itu air terjun. Iya. Jadi truknya masuk, kejebak di situ, hanya kelihatan ujung belakangnya sedikit. Saya pernah evakuasi di pantai selatan, kan bisa kita bayangkan pantai selatan ombaknya seperti apa. Besar sekali. Dan posisi saya kalau di tengah itu di antara alun, di antara ombak. Jadi ombak itu lebih tinggi daripada kepala kami. Kakinya itu sudah hampir putus. Dengan kesepakatan bersama untuk dilakukan amputasi di tempat. Saya sendiri pernah melihat ada beberapa orang yang diklaim Indigo membantu tim SAR dalam mencari korbannya. Apakah kemampuan itu memang membantu tim SAR atau memang tim SAR punya SOP-nya sendiri sehingga bisa sampai ketemu walaupun tanpa bantuan Indigo ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar ada beberapa pengakuan baik dari warga di sekitaran wilayah bencana yang menuturkan bahwa ada beberapa kejadian-kejadian yang menyeramkan yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia. Kadangkala proses evakuasi para korban atau orang-orang yang mungkin mengalami kecelakaan itu ada beberapa bumbu-bumbu kisah-kisah mistis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya. Kali ini kita akan mengobrol lebih dalam dengan diskusi hangat bersama salah satu tim Basarnas. Beliau adalah teman saya, Mas Sodik. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih berkenan hadir di studio. Kebetulan dekat kantor SAR dengan studio kami. Beliau juga rutin jamaah di Masjid Peta Hidup, alhamdulillah. Dan kami undang untuk meluruskan kisah-kisah tahayul yang ada di masyarakat. Nah, ini sebelum kita bahas soal hal-hal yang berbau klinik ini, berbau mistis ya. Kita kepengen kenalan dulu sama Mas Sodik. Kira-kira dulu ketika gabung SAR, motivasinya apa sih, Mas? Karena kita tahu ya, SAR itu kan pasti resikonya lumayan tinggi ya. Iya, baik, jadi sebelumnya terima kasih terlebih dahulu, Ustadz. Saya sampaikan ucapan terima kasih ini suatu kehormatan tersendiri bagi saya. Bisa duduk berdampingan dengan Ustadz. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan kami yang memberikan izin, memberikan arahan dan dukungan kepada kami. Pak Abdullah selaku Kepala Kantor, juga pimpinan yang ada di Cilacap, dan juga Kepala Unit, serta senior dan rekan-rekan. Jadi, apa yang memotivasi saya untuk bergabung dengan SAR? Jadi, saat ini saya bergabung dengan Basarnas. Tapi jauh sebelum ke sini, sebelum 2022 saya ikut di sini, tapi jauh dari sini, dulu saya bergabung dengan unit bantu pertolongan pramuka. Jadi saya berangkat itu memang dari organisasi kerelawanan, organisasi kemanusiaan potensi SAR. Dari Ubaloka, di Dewan Kerja, di LPRB, Lembaga Pengurangan Risiko Bencana di tingkat kecamatan, mertoyudan sana tempat saya di Magelang. Dan mungkin, dan sepertinya bukan mungkin, ini terjadi itu bukan serta-merta saya langsung gabung. Ini atas dukungan atau yang lebih utama role model dari bapak saya. Saya 4 bersaudara, kakak saya perempuan semua, saya nomor 4, Rakil. Masya Allah, Rakil ya. Rakil, jadi bapak saya itu di tahun 2006, dulu waktu gempa Bantul, bapak saya dengan apa yang dimiliki beserta tetangga warga sekitar di dusun saya berangkat dengan menggunakan truk terbuka, yang punya genteng bawa genteng bekas bawa genteng bekas, yang punya kalau nggak salah batu bata juga ada, yang punya palu bawa palu, yang punya alat pertukangan bawa alat pertukangan, dan yang pasti tenaga. Nah, waktu itu saya menjadi
saksi bahwa orang tua saya ikut di dalam itu dan saya ingin ikut waktu itu. Saya sudah gelantungan di mobil ini, di truk. Nah, mungkin itu yang salah satu embrio saya. Kenapa saya terjun ke dunia kerelawanan dan lambat laun ternyata bapak saya juga, saya ikut di Ubaloka Magelang. Bapak saya ternyata juga dimintai bantuan melatih Ubaloka Kota Magelang. Bagian potong kayu karena memang basicnya di situ. Selain dari bapak saya, dari ibu saya, kalau saya nyebutkan Pak Emae. Dari ibu saya dulu saya pernah dimarahi. Jadi saya mau ambil lisensi selam, kan nggak murah bagi saya waktu itu ambil lisensi selam di Jawa Timur beserta rekan-rekan saya. Dan tim saya bercanda dengan kakak saya, minta bahasa Jawanya, tolonglah bayari. Minta tolong, bayarilah aku mau ambil lisensi selam di Jawa Timur. Ibu saya dengar, marah sama saya. Kamu jangan mengganggu kakak-kakakmu. Jangan minta uang sama kakakmu. Bapak, ibumu, Pak Emaemu isih mampu, masih mampu membiayaimu. Bagaimana caranya? Kalau itu memang dibutuhkan untuk kamu, berguna untuk masa depanmu, bermanfaat untuk kamu, orang tua akan mengusahakan. Mungkin, ya bukan mungkin, ini saya menyadari ini, saya yakin karena role model dari bapak saya, dukungan dari ibu saya, dan saat ini yang pasti motivasi dari istri saya tercinta yang insya Allah juga akan menonton ini. Anak saya juga, itu jadi motivasi terbesar saya untuk tetap bertahan di dunia SAR atau saat ini saya di Basarnas. Masya Allah. Berarti gabung mulai 2022 ya? Di Basarnas saya gabung 2022. Penempatan di Cilacap. Kalau Bapak itu sipil atau aparat beliau? Sipil. Iya, kebetulan sipil. Bapak sama ibu saya lulusan SD semua. Masya Allah. Alhamdulillah lulusan SD. Tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Alhamdulillah, Masya Allah, itu yang memotivasi saya. Ternyata berbagi itu bukan tentang harus kaya dulu, tentang harus saya punya apa dulu, tapi apa yang saya punya. Bapak di sipil dulu di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dulu TK saya ikut bekerja. Bapak saya, tapi saya jadi mandor. Saya duduk di atas Vespa, bapak saya nyabu di pinggir jalan. Sebenarnya bapak saya sama saya itu sama-sama oren. Saya oren di Basarnas, bapak saya oren nyabu pinggir jalan sama bersihin taman. Basicnya sama-sama oren. Alhamdulillah. Nah, secara umum, Mas, seperti apa sih tugas Mas Sodik saat menjalani operasi SAR? Jadi ketika ada misi penyelamatan atau evakuasi, itu tugas secara umumnya apa sih, Mas? Baik, tugas secara umum, saya atau kami selaku Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sekarang dalam kurung Basarnas, itu merupakan lembaga pemerintah, non-kementerian. Di sini Basarnas hadir sebagai lembaga pemerintah yang melayani dalam bidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue. Jadi negara hadir melalui Basarnas guna menjamin keselamatan. Khususnya salah satunya ada penerbangan yang kemarin juga ada hilang kontak di Sulawesi, Sulawesi Selatan yang pesawat ATR. Basarnas hadir dalam evakuasi kecelakaan penerbangan, evakuasi kecelakaan di perairan seperti kapal hilang kontak, kapal tenggelam, atau kondisi membahayakan, orang tersesat di hutan. Saat ini ada pencarian di Brebes. Oh, setelah dari Selamat kemarin, ini lagi di Brebes? Ya, Selamat kan dari teman-teman dari senior-senior Kansar Semarang. Terus di sebelah baratnya Gunung Selamat di Pekuncen, tapi bukan di kaki gunungnya, itu juga ada dari Cilacap berangkat ke sana. Pencarian 7 hari nggak ketemu, terus kita lanjutkan pemantauan sampai hari ke-11. Kemarin waktu saya janjian sama Mas Dandang mau ketemu di sini, tapi kebetulan ada evakuasi ketemu di hari ke-11. Selamat tapi? Sudah meninggal. Hari ke-11 pencarian. Terus setelahnya ada lagi di Tonjong, Brebes, sekitaran Tonjong sana. Jadi tugas kita ya melayani masyarakat, negara hadir melalui Basarnas untuk pelayanan pencarian dan pertolongan. Entah itu di hutan gunung, di laut, di sungai, atau orang kejebur sumur, atau ada juga kecelakaan dengan penanganan khusus. Contohnya itu misal ada truk
nabrak tiang, atau kemarin di Batalion 404 kalau nggak salah di Purbalingga, di depannya itu nabrak pohon, terus nabrak pagar depan batalion masuk sedikit ke sana, nah itu kecepit. Itu kan kecelakaan dengan penanganan khusus. Itu juga Basarnas negara hadir di situ melalui Basarnas. Itu tugas kami secara umum di lapangan. Nah, untuk medannya nih Mas, yang sering Mas Sodik sendiri yang terjun ya. Kalau teman-teman mungkin di segala medan dengan pengalaman-pengalamannya selama kurang lebih berarti 4 tahun ya? Iya, kurang lebih 4 tahun. 4 tahun di Basarnas, medan yang paling sering dijajaki itu apa? Hutan, laut, sungai, atau apa mungkin? Kalau untuk medan, khususnya untuk saya pribadi yang sering kami hadapi, kalau saat ini kan saya di kantor Cilacap, tapi penempatan di unit Siagasar Banyumas. Kalau untuk saat ini yang sering kami hadapi ya hutan, gunung, seperti ya yang tadi saya sampaikan, hilang di kaki Gunung Slamet, atau di hutan desa, atau hanyut di sungai. Tapi beda cerita dengan sebelum saya di sini. Sebelum saya di sini kan saya masih di Cilacap. Kan di kantor kami itu ada rollingan. Jadi perputaran, perpindahan agar tidak jenuh. Nah, di Cilacap kita lebih condong ke perairan. Jadi kapal hilang kontak, terus wisatawan terseret ombak, terus kecelakaan perahu dan lain sebagainya seperti itu. Gitu ya. Jadi beda lokasi, beda medan yang kita hadapi. Tantangan paling terbesar saat proses evakuasi itu di mana, Mas? Yang pernah saya alami, tantangan terbesar saya yang masih teringat jelas di saya itu ketika evakuasi truk terjatuh dari jembatan datar. Jembatan Sungai Datar dari Purwokerto ke arah Haji Barang sebelum RSUD itu ada jembatan. Nah, truknya itu dari sebelah timur nabrak pembatas, terus nabrak lagi ke tebing. Itu kurang lebih jarak dari jembatan sampai ke dasar itu sekitar 30 meter, 25-30 meter. Alhamdulillahnya co-drivernya itu entah wallahu alam, saya juga nggak tahu. Entah dia lompat, entah dia terpental, tapi dia selamat. Jadi nabrak pembatas, terus nabrak tebing, co-drivernya ada di atas tebing sini. Dari informasi yang kami dapat waktu itu. Terus truknya jatuh. Untuk drivernya, dia masih terjebak di kursi pengemudi. Dia masih menggunakan seat belt, truk depannya ringsek, truknya masuk ke kali karena itu air terjun. Jadi truknya masuk, kejebak di situ, hanya kelihatan ujung belakangnya sedikit. Ditambah air terjun itu yang cukup kencang juga. Itu luar biasa. Itu kita dapat informasi sekitar jam 11.55 kurang lebih, hampir jam 12 kita berangkat asesmen di siang sana. Atau malam? Malam. Kita berangkat ke sana, tapi karena memang nggak memungkinkan, medan yang dilewati itu juga kalau bahasa perengan, apa ya bahasa Indonesia? Tebing. Tebing. Itu memang curam di situ. Jadi dari malam, siang, kita awalnya pagi itu lakukan penyelaman. Kebetulan waktu itu saya dipercaya jadi belayer. Jadi saya pegang tali, teman saya, Bima Satria sama senior saya, Bang Tisna yang masuk, visibility 0%. Jadi nyelam tapi ibarat kata merem. Karena butek airnya atau apa? Butek airnya tambah deres ya, arusnya. Jadi nyilem niatnya kan rencana awal siapa tahu bisa dijangkau, lalu kita angkat. Karena nggak mungkin kita evakuasi potong kabin dan lain sebagainya di situ kan nggak mungkin. Kita coba cek, ternyata luar biasa. Depannya itu dia sudah, setelah diangkat kita tahu depannya ringsek, bajanya likak-liku kemana-kemana kayak gitu. Jadi sudah nggak berbentuk yang kita bayangkan, kabin truk utuh kan terlihat seperti itu. Itu sudah nggak berbentuk seperti itu. Ya Allah. Ditambah air terjun sama, kalau nggak salah waktu itu muatannya kayu albasiah atau apa. Jadi kan dorong juga. Itu pengalaman yang luar biasa. Drivernya wafat ya pastinya. Iya, wafat. Tapi bisa dievakuasi jenazahnya? Bisa. Nah, karena
rencana awal kita lakukan penyelaman gagal, lalu kita kerjasama dengan kren. Kita angkat kren, kita angkat itu sampai ke atas, tapi truknya terhalang sama tebing. Jadi niat kita kan mau angkat sampai ke atas ke jembatan. Kita lakukan akses di sana, evakuasi di sana, tapi nggak bisa. Jadi setelah diangkat, nyantol, karena di atas itu ada aliran listrik juga. Itu bahaya juga kan. Kan goyang juga kan, seling buat ngangkat itu. Terus truknya kita inggirkan, kita kasih ke tepian tebing. Di sini air terjun kita di sebelahnya, ditahan di sini, baru kita keluarkan alat-alat ekstrikasi, kita buka akses menggunakan alat-alat seperti ramjack, itu alat kayak dongkrak tapi hidrolik. Dia buat buka, terus kita potong kabin-kabinnya yang kiranya nyepit, baru kita masukkan ke goodie bag, ke kantong jenazah. Kita evakuasi, dan evakuasinya itu juga luar biasa itu. Harus estafet, dari Indonesia banget, gotong royong. Dari estafet, karena memang jalannya hanya kecil. Sebenarnya bukan jalan, karena kita buat turun naik turun ambil alat, jadilah itu jalan. Iya. Karena nggak ada aktivitas manusia di situ dalam kondisi normal. Itu pertama. Ada yang lain nggak, Mas? Yang menegangkan, yang sampai bisa dikatakan hidup dan mati gitu. Iya. Dari tim SAR-nya sendiri itu beresiko itu. Secara saya pribadi, selain di situ, saya pernah evakuasi di Pantai Selatan, Tat. Itu pertama kali saya masuk Pantai Selatan, waktu itu komandan tim saya, Pak Amin, terus ada Tekong atau Jurumudi, ABK-nya itu Pak Rengga, ada senior yang lain, Pak Supri, dan lain sebagainya. Waktu itu saya masuk evakuasi di Pantai Selatan. Sekecil-kecilnya ombak di Pantai Selatan, itu nggak ada yang kecil. Itu Pantai Selatan mana? Itu di sekitaran Jetis. Oh iya. Perbatasan Cilacap dengan Kebumen. Kan bisa kita bayangkan Pantai Selatan ombaknya seperti apa kan? Besar sekali. Iya. Di situ kita harus berlomba dengan waktu. Kita berangkat harus gasik, pulang tidak boleh kesorean. Karena ombaknya gede, kalau kita telat ambil ombak, dia akan terhempas. Susah kita untuk keluar ataupun masuk. Nah, kita di situ hanya menggunakan LCR, perahu karet. Itu paling ya kisaran 2 meteran, panjang lebar sekitar 1 sekian meter, atau panjangnya sekitar 2 sampai 3 meter lah. Itu ngevakuasi apa itu, Mas? Itu orang hilang di situ, Tat. Oh. Iya. Keseret ombak kalau nggak salah, saya lupa waktu itu. Kalau nggak salah keseret ombak. Keseret ombak. Jadi itu pertama kali saya ke tengah, itu kita ngelihat kapal tanker itu sudah besar. Kalau ini kan tinggal kecil saja, sudah ternyata kapal tanker itu ketika kita dekati sangat memang benar-benar besar. Dan posisi saya dengan senior-senior saya waktu itu kalau di tengah itu di antara alun, di antara ombak. Jadi ombak itu lebih tinggi daripada kapal tanker, daripada kepala kami. Kalau kapal tanker kan kayak tsunami ya. Jadi bisa digambarkan ini ombak di bawah. Nah, ini kita di sini ombak lagi. Masya Allah. Kayak gitu. Nah, itu pertama kali saya ke sana, dan itu membuat saya dan teman saya berbagi dengan ikan. Saya kasih makan ikan di sana. Muntah. Itu luar biasa. Itu pertama kali saya, jujur saya. Karena memang saya belum pernah naik. Itu baru pertama kali. Jadi sampai benar-benar habis itu. Dan mabuk laut ibaratnya. Mabuk laut ya, itu pertama kali saya mabuk. Mungkin naik LCR jadi haram karena memabukkan. Memabukkan. Itu terus nyelam di situ. Enggak, kan kita penyisiran di permukaan air. Karena kalau di laut itu kan arusnya besar. Kemungkinan harus kita selami itu kecil. Dan itu kejadian kan di tepi. Kita penyisiran di laut itu bisa sampai 2 sampai 3 nautical mile. 1 nautical mile itu sekitar 1,8 kilometer sekian. Berarti kan kurang lebih sekitar 3 kiloan, hampir 4 kiloan dari bibir. Itu kejadian di pesisir, kalau nggak salah waktu itu kejadian di pesisir, kita pencarian sesuai dengan rencana operasi. Jadi
kita plotting arah angin itu kemana, gelombang kemana, jadi itu perkiraan penyisiran. Ya gitu. Nemu akhirnya korbannya waktu itu. Waktu saya turun itu belum ditemukan, tapi setelahnya saya lupa ditemukan atau tidaknya. Itu luar biasa itu pengalaman. Ada juga pengalaman senior saya. Jadi itu juga masih di pantai selatan juga. Itu evakuasi jenazah di bawah tebing. Jadi jenazah itu dia tersangkut di batuan. Batuan hanya ada 2 akses yang memungkinkan untuk diambil. Ada 2 akses, tapi yang memungkinkan hanya satu. Yang satu dari laut, yang satu dari atas. Kalau dari laut itu nggak mungkin, karena ombaknya langsung menghantam ke Itu pantai selatan juga ya? pantai selatan. Itu di Goa Lawa. Dusunnya ikutnya Pasir, Kebumen sudah masuk. Di situ harus berlomba dengan pasang surut air laut. Jadi air menghantam tebing, kalau kita pakai sini pasti perahu kita akan kebalik. Dan saya itu yang kejebak di tebing itu wisatawan atau itu kita waktu itu evakuasi jenazah. Kalau nggak salah wisatawan. Wisatawan ya? Iya. Ya Allah. Pastinya. Lanjut Mas. Iya. Menarik ini. Pastinya kan, tapi itu disampaikan ke saya kemarin evakuasi jenazah. Nah, satu-satunya yang paling memungkinkan yaitu lewat tebing sini. Tebing disampaikan itu tingginya lebih dari 100 meter. Nggak mungkin kita manjat tebing. Iya. Jadi kita tetap pakai tali, kermantel. Paling besar tali ya kurang lebih hanya sekian ini. Kita pakai tali, 2 tali kalau di Basarnas kan secara SOP kita harus ada tali utama dan tali safety main rope dan safety line. Kita menggunakan situ. Senior saya waktu itu Pak Amin, saat ini jadi Kanit Banyumas, beliau turun sebagai rescuer pertama. Dia juga harus berlomba dengan pasang surut itu. Harus mengantisipasi ombak datang, rescuer kedua mau turun. Tapi ditahan sama rescuer pertama sama Pak ini. Rescuer 2-nya ini Pak Wasdi. Karena tali yang 2 ini melilit. Menyilang kayak gini. Di sini di stop, rescuer 2 jangan turun. Khawatirnya, bisa kita bayangkan kalau 2 orang berarti kan 4 tali. Iya. Kalau 4 tali semuanya melilit, di sini diterpa ombak, pasang air laut, gimana ini nasibnya? Malah sarnya ikutan kejebak ya, bisa kejebak juga. Khawatirnya seperti itu, makanya diambil keputusan yang turun 1 aja, packing naik. Kan prinsip luar biasa ya. Prinsip dalam dunia SAR itu safety first. Bisa dikatakan ya korban tetaplah korban, apalagi waktu itu kan survivor keadaan sudah meninggal. Jadi ya memang safety first, keselamatan itu lebih utama. Penolong tetaplah penolong, jangan sampai niat kita menolong malah ikutan ditolong. Kan membahayakan. Tapi pernah ada nggak Mas, orang yang mau nolong, rescuer terus malah jadi ditolong gitu? Pernah, Tat. Pernah ada juga ya? Kan namanya kita bekerja atau berkegiatan dengan alam, itu nggak bisa diprediksi. Bener sih. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin safety first, tapi kalau alam sudah mengendaki, Allah sudah mengendaki melalui alam, kita nggak bisa menolak. Ada juga yang teman saya ada cedera di tangan, dia harus dipen, ya di tangan. Terus ada juga yang ya dia di pantai selatan juga nerjang ombak. Kalau dulu sampai dibuat kaos namanya LCR jengat. LCR itu perahu karet jengat karena perahu karetnya benar-benar bisa tegak kayak gini. Tegak, jatuh, pas kebetulan posisi jatuhnya kurang pas. Jadi karena posisi jatuh, kita kan juga berusaha seperti ini kan. Nah, tapi ya qadarullah mungkin pas tangannya kebuka atau apa, karena kejadian seperti itu kan hanya persekian detik. Kita mau secara teori kita harus berlindung merapatkan. Spontan sekali kan gitu. Iya. Tapi selamat ya, cuma tangannya ya, yang alhamdulillah. Ada juga cerita yang dari senior di kantor SAR daerah timur sana yang jatuh dari tower. Jadi mau evakuasi, ada orang percobaan bunuh diri. Tapi karena ya waktu itu nasib juga mungkin ya atau apa ya, qadarullah
juga ada insiden waktu itu Oh, meninggal. innalillahi. Insya Allah semoga untuk mohon izin doanya untuk senior-senior kami yang sudah mendahului. Ya, moga-moga syahid. Insya Allah syahid, insya Allah husnul Amin, khotimah. amin, amin. Diberikan yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Balik lagi ke yang Siap. tadi, Pak siapa namanya? Wajdi ya? Iya, Yang mau turun Turun yang di kedua. apa tadi? Pantai Selatan Pantai ya. Selatan. Akhirnya bisa diambil nggak itu korban? Alhamdulillah bisa, Tat. Tapi yang turun hanya satu ini, Pak Amin. Nah, yang tadi diceritakan kan rata-rata survivornya sudah wafat ya, sudah meninggal di tempat. Pernah nggak Mas menyelamatkan misi penyelamatan itu, tapi korbannya masih hidup dan selamat hingga sekarang? Ada, Tat. Lebih banyak mana sih yang antara yang wafat sama yang selamat? Kalau untuk persentase saya tidak bisa memastikan, tapi kalau dilihat dari kejadian, kalau kejadiannya di air, kemungkinan besar selamatnya kecil. Karena golden time orang terjebur ke air dia bisa selamat kan hanya beberapa menit saja. Oh. Iya, orang tenggelam terus bisa dievakuasi dia nggak sadar, terus kalau dalam kita dikasih RJP atau CPR itu kan golden time-nya nggak sampai 10 menit, hanya sekitar 5 atau 6 menit atau maksimal 8 menit sekitaran itu. Kalau dia tenggelam di air, kecil kemungkinan untuk selamat. Tapi kalau hilang di hutan atau gunung, ada kemungkinan besar untuk selamat. Karena apalagi di Gunung Slamet, mata air kan juga cukup. Kalau minimal dia belum makan, tapi setidaknya dia minum. Itu kan bisa membantu memperpanjang daya tahannya. Iya, Ya. seperti itu. Nah, yang pernah Mas Sodik kerjakan itu ketika di mana? Korbannya selamatnya itu lagi ditemukan dalam kondisi kayak apa gitu? Ada nenek-nenek. Oh, mbah-mbah ya? Iya, udah sepuh, tapi tepat umurnya saya kurang tahu, tapi sudah sepuh sekali, dia menggunakan tongkat waktu itu. Jadi kita cari itu di Purbalingga. Di Purbalingga, Bobotsari atau mana saya lupa. Tapi di Purbalingga kita cari sampai hari keempat atau hari kelima kalau nggak salah waktu itu. Kita cari, kita susur, naik turun hutan desa, ya bukit, terus perkebunan cengkeh dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa kita ketemukan waktu itu di hari keempat atau kelima saya lupa. Dan memang ditemukannya di dekat mata air, di saluran pipa air. Alhamdulillah selamat waktu itu. Beliau ibaratnya lagi linglung atau memang tersesat? Ada kemungkinan ya tersesat dan karena sudah sepuh itu, beliaunya sudah tua, jadi mungkin lupa jalan pulangnya. Oh, ya Allah. Ada lagi Mas? Ada lagi. Pendaki gitu misalnya atau apa di mana? Kalau untuk pendaki, kemarin ada terakhir di Gunung Slamet tersesat sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Mas Sodik yang turun? Saya kebetulan ikut di sana, saya sebagai tim penjemputan. Tapi untuk yang naik itu seru pertama. Itu saya ikut ke sana, waktu itu dia dikabarkan tersesat. Laporannya kalau nggak salah waktu itu kan masuknya di base camp Bambangan, tapi ternyata registrasinya dia di Pajaya. Kita sudah ke sana, di Pajaya kan ikutnya Pemalang ya. Kita Bambangan ikutnya Purbalingga, kita ke sana, kita bantu evakuasi, terus dia tersesat beda jalur. Dari info yang kami terima itu dia berada di seberang jurang. Jadi sini orang yang melihat, yang melaporkan, sini ada jurang, nah dia di sebelah sini. Nah, terus bisa kita bantu evakuasi, tim naik, dia juga sudah dicarikan jalan dengan yang menemukan ini, terus kita bantu evakuasi turun. Masya Allah. Tadi saya dengar di awal kan Mas Sodik ngendika katanya SAR ini juga menyelamatkan orang-orang yang kecelakaan parah ya, yang harus ada penanganan khusus. Selain yang tadi di Aji Barang, ada nggak yang korbannya dia masih hidup, masih punya harapan lah buat selamat, tapi butuh penanganan lebih. Pernah ada pengalaman itu? Pengalaman itu datang dari senior kami. Waktu itu yang bertugas sebagai komandan tim, kalau nggak salah waktu itu Pak Amin juga, sekarang menjadi komandan unit, kepala unit kami, dan
sebagai pelakunya Pak Sigit Purnomo yang sekarang menjadi wakil Kanit di Banyumas juga. Beliau pelaku sejarah, dua-duanya berada di sini di Banyumas. Waktu itu ada kecelakaan tangki pengangkut solar. Dia ada kecelakaan di situ, terus dia roboh. Roboh itu menimpa pengendara sepeda motor. Nah, di situ ada yang terjepit. Kalau kita ini kan kasus ini kan masuknya kecelakaan penanganan khusus. Kalau di Basarnas ilmunya VAR, Vehicle Accident Rescue. Jadi ketika kita mau mengakses itu kan pasti APD, perlengkapan alat pelindung diri kita, terus kita clear area. Nah, yang menjadi PR terbesar ini salah satunya adalah karena yang diangkut solar, bahan bakar. Solar itu tumpah dan di bawah kendaraan truk itu ada yang terjepit. Waktu itu mohon maaf, jadi ada anggota tubuh yang memang terjepit. Ketika kita angkat, kita evakuasi, kita tarik gitu, kita pindahkan mobilisasi, itu nggak bisa karena terjepit dan nyantol di sepeda motor kalau nggak salah. Apa tuh anggota tubuhnya apa? Di bagian kaki. Kakinya? Iya. Terus kebetulan waktu itu juga sudah ada luka amputasi juga. Jadi menurut info yang disampaikan ke saya dari para senior kami itu, jadi kakinya itu sudah hampir putus. Jadi karena kecil kemungkinan atau bahkan ya sangat kecil kemungkinan untuk bisa diselamatkan karena kakinya tinggal, kalau sampaikan saya tinggal kulit aja yang melekat di atasnya sini. Allahu Akbar. Jadi diputuskan dengan kesepakatan bersama untuk dilakukan amputasi di tempat dengan Bismillah pastinya, ditutupi dengan kerudungnya. Kemarin diinfokan, dah Pak Bismillah dengan seadanya di situ. Dan alhamdulillah setelah dilakukan penanganan oleh tim waktu itu dari tim gabungan, alhamdulillah bisa dievakuasi dengan selamat. Masih sadar? Ya, waktu itu. Korbannya sadar? Waktu itu dia malah yang disampaikan, saya kan nggak ikut langsung, saya belum tergabung di situ, tapi dari senior saya menyampaikan, beliau waktu itu menanyakan, Mas, sudah belum sih kok nggak kerasa? Karena mungkin karena lukanya sudah lumayan, jadi mati rasa ya? Mungkin seperti itu. Itu langsung diangkut ke rumah sakit ya? Ya, pastinya langsung kita evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ngeri ya. Itu perlu hati yang sangat kuat dan mental baja ya. Iya, Pak. Karena ibaratnya kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, sekaligus harus tahan sama korban. Iya. Apapun kondisinya kan. Betul. Mas Adik, pernah nggak waktu mengevakuasi korban yang sudah ya bentukannya sudah sangat memprihatinkan, kebawa ke rumah, nggak enak makan, nggak bisa tidur itu? Kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan memang dari awal juga alhamdulillah belum pernah sampai kebayang jadi nggak bisa makan, nggak enak tidur. Hanya dulu pernah sekali. Dulu sebelum saya gabung di Basarnas, jadi terbawa mimpi. Jadi saya evakuasi, anak membantu evakuasi di Magelang, saya pangku di paha saya sini. Kan dulu kan lagi itu, dulu kecil kan ada film Mumun. Iya. Pocongnya. Mumun. Iya. Jadi saya kalau ada orang meninggal itu saya harus melihat. Maksudnya melihat kalau saya ada di situ saya harus tahu wajahnya kayak apa biar tidak terbayang-bayang. Itu dulu kebiasaan saya seperti itu. Jadi biar saya nggak membayangkan, berimajinasi sendiri kayak gitu. Nah, waktu itu di Magelang sana kita dengan tim bersama kita antarkan ke rumah duka, kita lihat gitu. Dah serah terima, dah pulang. Nggak apa-apa, saya nggak, ya mungkin karena itu pertama kali saya jadi momen itu benar-benar terekam ke bawah mimpi. Emang kondisinya parah Mas waktu itu? Enggak, almarhum itu anak-anak, dia tenggelam, dia sore kan, malamnya ketemu. Tapi ya itu, saya terbawa mimpi. Saya sampai rumah itu kan sekitar jam 1, jam 2, setengah 2 malam. Saya bersih-bersih tidur,
Terus saya mimpi lagi wudhu di bawah musola. Musola itu bawahnya ada aliran air jernih. Terus wudhunya itu dari mata air pancuran kayak gitu. Saya wudhu di situ, tiba-tiba ada ular datang hijau. Terus anak itu muncul, senyum ke saya, ularnya pergi, dia juga pergi. Mungkin berterima kasih atau apa, saya nggak tahu. Iya bisa jadi. Karena roh orang meninggal tuh bisa ketemu di alam mimpi. Apalagi masih suci anak-anak ya. Iya. Kalau itu sih bukan nggak tahu itu mistis atau nggak, tapi itu pengalaman pribadi saya. Tapi selama di Basarnas, alhamdulillah nggak ada seperti itu. Itu hanya pertama kali saya evakuasi dan satu-satunya itu terbawa mimpi, mungkin karena terlalu kepikiran. Iya, baru pertama sih. Iya, baru pertama. Ini Mas, tadi kan saya rasa pastilah kondisi korban tuh bagi saya yang nggak pernah melihat langsung menakutkan ya. Apa mungkin faktor-faktor itu yang menyebabkan akhirnya muncul cerita-cerita tahayul, khurafat itu. Selama Mas Sodik di SAR ya, mengevakuasi korban-korban yang sudah meninggal dengan berbagai kejadian yang tragis, pernah mengalami kejadian mistis gak? Selain yang tadi kan ke bawah mimpi ya. Iya. Itu bukan mistis di tempat, tapi ke bawah mimpi mungkin karena pikiran ya. Betul. Kalau selama ini saya pribadi, kami selaku di Basarnas, kami belum pernah mendapati hal-hal yang mistis. Kami ditampaki penampakan yang hitam besar atau apa, terus dilihatkan ini, dilihatkan itu. Selama ini kami belum pernah, alhamdulillah. Jangan sampai. Semoga sih jangan. Iya, kami nggak sampai. berharap di situ. Saya mau nyampaikan sedikit untuk teman-teman ya Mas ya. Jadi kita mesti bisa membedakan ya antara hantu, jin, sama setan. Ini berbeda ya teman-teman. Hantu itu hasil produk imajinasi manusia. Sekaligus produk budaya. Contohnya di Indonesia, Malaysia. Dalam tradisi kita, karena mayoritas adalah kaum muslimin, orang yang meninggal itu dipocong, maka muncullah imajinasi seseorang. Kalau dalam psikologi disebutnya pareidolia, kesalahan otak dalam menangkap persepsi gambar atau menangkap pemandangan yang dia lihat. Itu kesalahan persepsi mata biasanya. Misalnya ada kantong apa tuh? Karung ya? Karung, brongsong. Ya. Karung-karung nangka dianggapnya itu pocong. Padahal itu karena ketakutan dia sendiri gitu. Nah, kemudian yang kedua soal jin ini memang disinyalir langsung sama Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan banyak sampai ada satu surat namanya surat Al-Jin itu menegaskan bahwa mereka itu makhluk yang mirip seperti manusia tapi hidup di dimensi mereka. Mereka juga bisa mengintervensi kita selaku manusia ya. Bisa merasuki, bisa menyentuh, bisa ngerjain, ngusilin orang gitu. Tapi Allah tidak membiarkan keisengan mereka begitu saja terjadi karena kita sudah dibekali doa-doa perlindungan dari Rasulullah SAW. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kalau kita bacakan dengan seyakin-yakinnya itu akan membentengi kita dari gangguan mereka. Yang ketiga ada syaiton. Syaiton ini adalah sebenarnya kata sifat, Mas, yang menegaskan sifat yang buruk, yang putus asa dari kebaikan dan jauh dari watak baik. Nah, dalam surat Al-An'am dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan musuh-musuh dari para nabi itu setan-setan dari golongan jin dan manusia. Mereka saling membisikkan perkataan yang baik tapi menipu. Nah, yang kita bicarakan sama Mas Sodik ini bukan perkara jin, tapi hantu. Karena kan rata-rata orang itu menganggapnya orang yang meninggalnya nun sewu karena peristiwa yang tragis, entah itu kecelakaan atau bencana alam, mereka menganggap bahwa rohnya gentayangan. Jadi arwah penasaran. Nyatanya Mas Sodik nggak pernah mendapati itu ya Mas ya? Alhamdulillah selama ini belum dan semoga sih enggak. Nggak pernah lah pokoknya. Aman. Amin. Sensasi-sensasi merinding atau apa mungkin ya itu? Ya kalau merinding ya karena kita tempat baru gitu kan. Tempat baru dan asing. Iya. Ya. Pernah nggak sih Mas evakuasi di tempat yang
dikenal masyarakat luas dengan tempat yang angker selain Pantai Selatan ya. Pantai Selatan kan kuat mitos Ratu Kidul nih. Iya. Selain itu ada nggak? Kalau evakuasi yang di tempat-tempat seperti itu belum pernah, Tat. Hanya saja ketika kita melakukan pencarian, yang namanya kita hidup di Indonesia ini kan luas, dengan budayanya sendiri, dengan tradisinya sendiri, ya dengan mitos-mitos yang mempercayai sini angker, sini wingit, sini mistis. Kalau kita mengevakuasi di situ belum, tapi kalau kita melakukan pencarian di area situ pernah. Di mana, Mas? Ada ya, kalau di Brebes itu kan banyak yang kayak dinamakan punden. Oh iya. Nah, jadi kita waktu itu kami dengan Basarnas dengan tim SAR gabungan, saya waktu itu lagi penyisiran. Kalau kita melakukan penyisiran kan harus sesuai dengan yang diplotingkan oleh pimpinan komandan kami. Seru 1 atau tim 1 di bagian sini ke sana, tim 2 sini ke sini. Nah, kebetulan bagian saya itu di arah kalau nggak salah ke barat waktu itu. Penyisiran ke barat, kita baris membentang berjajar kayak gini dengan kerapatan tertentu. Kalau vegetasinya rimbun rapat ya berarti 1 meter lah, kurang lebih 1 meter orang, 1 meter orang. Tapi kalau agak vegetasinya nggak lebat ya 2-3 meter kayak gitu. Oh, jarak. Ya, jadi sini orang, sini 1 atau 2 meter orang, 1-2 meter orang. Kita jalan lurus kayak gitu. Pas kebetulan di depan saya sini, yang dari orang sana kan menyampaikan kramat, punden kayak gitu. Nggak boleh sembarangan ke situ dan lain sebagainya. Awalnya nggak tahu itu. Karena orang-orang yang di sebelah kanan kiri saya, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Saya sama waktu itu sama Kang Bolet. Panggilannya Kang Bolet. Iya. Terus nama lapangannya. Kita, "Ana apa Kang? Ada apa Kang?" "Ki ngarep ana punden." "Oh, apa itu?" Tempat yang intinya yang khusus. Nah, ya udah, kita menghormati kearifan lokal, kita menghormati adat istiadat di situ ya. Tapi karena kita ada tugas untuk mencari dan itu memang area yang harus kita cari, sudah kita masuk aja ke situ. Bismillah, karena niat kita untuk mencari ya sudah, niat ikhlas tulus untuk mencari, sudah niatnya hanya itu saja. Bisanya kita waktu itu bismillah ya kita bismillah. Sampai sana, karena kan dikabarkan kalau punden itu kan pemakaman atau entah makam atau apa, tapi pendilasan pendahulu. Ya dah, kita bisanya kita mendoakan di sana, kita bacakan Al-Fatihah. Dah yuk Kang, lanjut lagi. Seperti itu sih. Nah, Mas Sodik, kita tahu tentang istilah anak indigo atau orang-orang indigo yang katanya punya kemampuan buat menerawang, mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Beberapa kasus kan saya sendiri pernah melihat ada beberapa orang yang diklaim indigo membantu tim SAR dalam mencari korbannya. Sebenarnya itu apakah kemampuan-kemampuan itu memang membantu tim SAR atau memang tim SAR punya SOP-nya sendiri sehingga bisa sampai ketemu walaupun tanpa bantuan indigo ini? Dalam kasus dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari indigo, ya kita tetap berterima kasih, Tat. Mereka datang ke tempat lokasi, membantu, datang ke tempat dengan niatan membantu, kita tetap saling menghormati. Jadi meskipun di sisi lain kami selaku dari tim SAR, dari Basarnas memiliki SOP sendiri, kita memiliki pemetaan. Oh, misal kayak longsor, rumahnya di sini, alur longsoran ke sini, berarti memang area pencariannya di sini. Kayak gitu. Jadi kita saling menghormati lah. Kita saling menghormati, mereka dengan keyakinannya sendiri berusaha membantu, kami dengan SOP kami, dengan keilmuan kami melakukan pemetaan juga sama-sama niatnya agar survivor, kalau kami menyebutnya survivor atau korban itu segera ketemu. Pada intinya seperti itu. Kami berterima kasih buat teman-teman yang ada niatan untuk membantu, tapi ya kita saling membantu. Kita tidak ngopo sih, kenapa sih, itu enggak, tapi ya menghargai atas kedatangan dari teman-teman. Tapi di sisi lain kita juga tetap melakukan pencarian dengan SOP kita, saling menghargai. Kalau saya tanya dari Mas Sodik pribadi ya, di luar Basarnas, Mas Sodik sendiri percaya nggak sama kemampuan kayak gitu? Kalau saya pribadi antara percaya atau tidak percaya,
sulit sih ya, Tat. Saya pribadi ini ya, tidak menyangkut dengan Basarnas dengan instansi saya. Ya, di sisi lain ketika saya ini ada pernah cerita di Magelang. Dulu yang nyangkut yang tadi saya terbawa mimpi, itu ada sebelumnya ada runtutan ceritanya sebenarnya. Itu dilakukan pencarian dari siang kalau nggak salah, kejadian siang, pencarian sore, setelah asar, kejadian sekitaran asar, sampai malam, terus sekitar jam 8, jam 9 mau ditutup. Ada bapak-bapak waktu itu bilang stop, karena ditutup kan, mau kan sini aliran sungai, sini ada bendungan, terus dibuat sodetan menggunakan ekskavator. Ekskavator sudah jalan, mau dibuat sodetan biar alirannya ini debitnya lebih kecil, jadi pencarian lebih mudah. Beliaunya bilang stop, sebentar 10 menit aja. Dah. Karena apa ya udah 10 menit nggak ada waktu, maksudnya nggak begitu lama lah, udah kita 10 menit dah diem semuanya tenang, coba Pak dicari lagi, kan sudah kita tanda itu jatuhnya di mana, ada tongkatnya. Diselam, kebetulan ketemu, alhamdulillah. Ya percaya nggak percaya ya, kalau saya dengan logika saya, karena menyelam itu butuh ketenangan, Tat. Nah jadi alhamdulillah mungkin waktu itu hening terus pada tenang, alhamdulillah ketemu. Tapi ya itu cerita saya. Itu si bapak siapa? Saya nggak tahu waktu itu, masih muda kok. Tiba-tiba datang, kemudian cuman bilang stop sebentar ya Mas. Udah coba dicari lagi, udah cuman gitu aja. Nggak dia yang harus nggak ritual ya, enggak cuman udah hanya seperti itu. Itu pengalaman pribadi saya di luar Basarnas. Berarti waktu masih muda banget ya, belum nikah juga ya. Iya, masih kuliah, Tat. Waktu itu masih di Magelang. Ada pengalaman yang bikin Mas Sodik itu akhirnya secara spiritual kesadarannya bangkit, pengen lebih mendekat ke Allah, pengen beribadah sesungguh-sungguhnya. Itu pernah mengalami sebuah kejadian apa gitu nggak ketika proses pencarian atau evakuasi? Dalam proses pencarian atau saya setelah tergabung ke Basarnas kan nggak operasi SAR kan bukan hanya sekali 2 kali, Tat. Bukan dari satu persatu, tapi dari kumpulan. Setelah kumpulan itu dari ada longsor kah, ada kecelakaan, ada yang korbannya anak-anak, dewasa, remaja, sampai yang sudah sepuh, sudah tua, yang tadinya tempatnya pemandangannya indah dengan air terjunnya atau dengan aliran airnya begitu sunyi dengan suara burung yang damai gitu, seketika dilahap longsoran. Terus ada juga yang ketika evakuasi korbannya ada yang anak-anak, ada yang kepleset terus hilang, udah remaja, ada juga misal kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah sepuh mencari kayu, hilang di hutan, ditemukan meninggal. Nah, dari kumpulan-kumpulan seperti itu kan bisa kita simpulkan bahwasanya di dunia ini nggak ada yang pasti, Tat. Iya, betul banget, Masya Allah. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Yang pasti hanya satu, kepastian dari Allah kan. Nah, maka dari itu juga menjadi pelajaran bagi kami. Ternyata yang tadinya bagus, tadinya indah, tadinya tenang, begitu adem, ayem, tentrem, kartoro harjo, seketika ketika Allah sudah menghendaki, hilang. Kun fayakun kan kayak gitu kan. Fana ya, bahwa dunia ini cuma sementara, nggak ada yang abadi. Iya. Terus dalam banget ini, Masya Allah. Terus yang kita dari saudara-saudara kita penyintas, dari ada yang survivornya, ada yang kita ketemukan anak-anak atau balita, remaja, dewasa atau bahkan sampai lansia, kita nggak tahu umur kita sampai mana. Nah, Masya Allah. Itu juga karena kembali lagi di dunia ini nggak ada yang pasti hanya kepastiannya. Itu yang membuat kami sebagai tim SAR ya harus lebih mendekatkan diri. Yang pasti menjaga keselamatan kami bersama keluarga kami, keluarga di rumah juga keluarga ketika saat kita bertugas dengan teman-teman potensi SAR itu yang sangat luar biasa pengorbanannya. Apa doa atau zikirnya Mas Sodik yang sering dilantunkan ketika proses pencarian dan evakuasi? Ada nggak? Untuk saya pribadi, Tat, dengan keilmuan agama yang saya masih tipis, sebisa saya kalau ya ketika kita mau berangkat yang pasti bismillah. Minimal itu syukur-syukur kita baca Al-Fatihah,
Itu yang saya bisa itu mungkin nanti Ustadz bisa memberikan bimbingan kepada kami ntar Masya Allah. kita harus bagaimana, terus juga ya kita juga jujur saya pribadi bukan hanya doa, sholat atau ngaji pun saya juga ingin dibenahi kayak gitu. Siapa tahu nanti bisa belajar di sini dan lain sebagainya. Insya Allah siap. Masya Allah. Baik, nanti bisa kita bikin program gitu ya. Fikih sholat di tengah bencana, itu menarik itu. Ya, saya pernah mempelajari itu, tapi hanya sekilas dulu waktu ada Diklat Water Rescue di Jepara sama teman-teman MDMC dulu. Oh iya, MD Muhammadiyah ya. Iya. Dulu di sana ada fikih bencana, jadi ibadah di bencana. Dan waktu itu, ini saya menceritakan sedikit ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Waktu itu pengalaman pertama saya sholat dan susah bernafas. Kenapa itu, Mas? Ketika Allahu Akbar, terus sujud, kebetulan pas hujan deras, dan itu di pesisir pantai, hujan deras, airnya ngalir set, yang tadinya bening jadi coklat. Pas lagi sholat. Nah, ya itu. Terus ya sudah, kalau kita rapat gini kan hidung kemasukan air ya, kita naik dikit aja. Nah, saya nggak tahu itu yang benar seperti apa, tapi waktu itu kalau kita paksakan kita nggak bisa nafas dong. Iya, iya. Logika saya main logika saja waktu itu. Salatnya tanah air ya. Langsung nyentuh tanah dan air ya. Banjir waktu itu ya. Kalau dikatakan banjir enggak ya, hanya saking derasnya, begitu derasnya air hujan, jadi waktu itu kan di banner atau terpal saya lupa, kan ketika diinjek di pasir kan dia pasti ambles, nah air masuk di situ. Di situ itu yang ya jadi pegangan kami, jadi alat ukur kami untuk belajar. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti, yang kepastian ya hanya kepastian dari Allah. Iya. Intinya yaitu dunia ini semua fana, semua akan rusak pada waktunya, semua akan lenyap, seindah apapun, ya kan? Tiba-tiba Allah bisa saja ketika mengatakan kun, fayakun, kun, jadilah, jadi akan terjadi gitu. Kayak tadi Mas Sodik bilang, dalam banget itu sih maknanya. Seorang anak-anak, remaja, bapak-bapak, atau ibu-ibu yang mungkin ketika keluar dari rumah niatnya untuk cari nafkah, untuk nyari hiburan, tapi ternyata ketika pulang hanya tinggal nama. Kita nggak pernah tahu kan. Dan alam yang seindah itu ketika Allah sedang pengen memberikan ujian bagi hamba-hambanya, ketika menjadi sangat mencekam ya dengan bencana-bencana alam yang tidak terduga seperti itu. Makanya di awal-awal juz 9 surat A'raf itu Allah sudah memperingatkan bagi orang-orang yang lalai, selalu ingkar. Mau sampai kapan ingkarnya? Karena bisa saja azab Allah, siksa Allah itu tiba-tiba datang saat kita dalam kondisi sedang bermain-main, sedang nyari hiburan bersama keluarga atau teman-teman, atau saat kita sedang istirahat, tidur nyenyak di malam hari. Kan sering juga kan kejadian longsor atau gempa bumi di malam hari kan saat manusia terlelap tidur. Ini mestinya menjadi refleksi bagi kesadaran kita ya, sehingga kita bisa selalu mengingat Allah, selalu bertaubat dan tajdi dunia. Pembaharuan niat. Kalau kali ini ada niat kita yang salah, diperbaharui terus supaya ikhlas niat ibadah kita, aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkar-ingkar buruan tobat. Tobat tuh enggak nunggu nunggu tua dan enggak nunggu senggang. Siapa yang bisa menjamin kesenggangan itu selalu ada ya kan, Mas? Dari saya tiba-tiba bisa jadi sakit, dari anggota tubuh lengkap tiba-tiba bisa aja ada yang terpotong. A'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW juga nganjurkan kita untuk selalu baca Al-Falaq khususnya ya, Mu'awwidzatain, Falaq An-Nas, ayat kursi, Ikhlas, Falaq An-Nas. Supaya kita terhindar dari segala sesuatu yang punya potensi keburukan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, termasuk bencana alam, kejadian tidak terduga, kecelakaan, itu kan juga keburukan. Dalam surat Al-Falaq sudah mencakup itu semuanya. Dan kita disuruh untuk selalu
meminta al-afiyah, keselamatan, kesejahteraan dari Allah di dunia dan di akhirat. Ada di buku Zikir Pagi Petang. Jadi promosi ya Mas ya. Nah, bisa googling kok, itu doa umum ya, diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita baca pagi dan petang. Nah untuk teman-teman Basarnas ini Mas, saya cuma berbagi ilmu saja yang Allah amanahkan. Barangkali selain nanti baca Fatihah, Fatihah sudah betul banget tuh. Baca Al-Fatihah sebagai perantara supaya Allah memudahkan segala urusan dan proses evakuasi dan proses pencarian. Kemudian ketika proses pencarian itu jangan tinggalin surat Al-Falaq. Kalau dalam hadis itu Nabi SAW malah menyuruh 2 surat, Falaq sama An-Nas. Ya. Ini hadisnya Uqbah bin Amir, banyak yang meriwayatkan. Imam Muslim, Bukhari, Tirmidzi, Musnadnya Imam Ahmad menjelaskan bahwa Nabi SAW itu menganjurkan ketika perjalanan banyak-banyak baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Karena waktu itu Uqbah bin Amir minta, wahai Rasul, bacain untukku surat Yusuf dan Hud. Dijawab sama Rasul, baca Al-Falaq sama An-Nas, itu sudah mencukupi. Uqbah kelihatan tidak menyukai atau meremehkan. Sehingga Nabi menegur, aku tidak pernah melihat Allah menurunkan surat yang semisal dengan 2 surat itu. Falaq sama An-Nas. Nah, ada doa juga, ini bisa dicatat, bisa di screenshot sama teman-teman Basarnas atau mungkin teman-teman pecinta alam. Doa dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW keluar rumah, beliau membaca selain Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ya, itu doa bisa dipraktekkan. Ya Allah, aku berlindung supaya tidak tersesat dan tidak disesatkan. Supaya tidak tergelincir dan digelincirkan, supaya tidak menzolimi dan dizolimi orang lain, supaya tidak berlaku bodoh atau ada orang lain yang bertindak bodoh pada kita. Itu doa bisa dipraktekkan. Semoga ini bisa jadi jariah solehah, ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak Mas Sodik. Masya Allah, ini pelajaran hidup yang Masya Allah luar biasa. Keren sekali, dalam banget maknanya. Khususnya bagi saya pribadi, Mas Sodik adalah buku yang Allah kirim untuk saya, untuk kita semuanya pada hari ini. Yang semoga perjalanan beliau selaku relawan SAR bisa menyalakan lampu iman kita di dalam hati, sehingga kelak kita bisa mati husnul khotimah, menghadap Allah dalam kondisi Allah sudah meridhoi kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita dengan bekal iman dan takwa. Barakallahu fikum. Arsadani Allah yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.